Sejauh mana realitas ini dapat dipahami oleh akal pikiran manusia? Sejauh dia punya indranya dapat menangkap semua hal. Berarti akal manusia terbatas dengan indera. Ya, indra yang membatasi dia punya menangkap semua hal yang di dunia ini. Hmm, Betul atau tidak? mungkin. Oke. Terus sejauh mana indera totong dapat diandalkan? Sejauh masih bisa dipakai. Misalnya begini. eh, Kadang kalau totong kasih celup pensil atau bolpen di dalam air, terus potong kasih miring, kelihatan patah. Oh, ya sejauh yang kita bisa pahami dengan kelompok indra ini. Berarti kan indera bisa menipu. Iya, setuju. Nah, bagaimana kalau tampung indera menipu ketong selama ini? Bagaimana kalau ada ketong nih hidup dalam sebuah halusinasi massal yang dipengaruhi oleh iblis jahat begitu? Ini pemikiran apa? Teori apa? Sana beta pun teori sendiri sana. Oh, Bagaimana kalau ketong hidup di ada iblis jahat begitu yang atau dewa jahat begitu yang pengaruhi ketong semua sehingga ketong semua ini hidup dalam sebuah halusinasi begitu. tapi kalau sampai sempat berpikir seperti itu, sih, terlalu jauh. Karena aku tuh sampai memahami itu, jadi ketong hidup ya hidup saja. Dengan hal-hal survive, dengan segala kemungkinan yang ada di dunia. Survive, cari makan, sesempat-sempat. Terus Manusia kan sampai, selalu mencari makna. iya. Coba pertanyaannya apakah ada makna kosmik atau tidak? Nah itu kembali pada iman masing-masing ya. Sekarang ini sudah banyak agama ya, pilih di situ, iman itu. Hmm, jadi ikuti agama. Iya, karena itu yang menjawab dong punya pertanyaan setelah mati kemana, Hmm. hidup karena apa, semua ini ada karena apa. Ya agama yang kasih tahu. Bagaimana caranya agama menjawab itu? Dengan mengimani, meyakini, walaupun bisa dibilang iman mengamini, ya mengikuti iman itu buta atau bagaimana, secara tidak langsung, secara langsung, Bukankah lebih arif kalau ketong mengakui ketong sentau? tapi kan didoktrin dari Hmm. orang tua, mau tidak mau, ya percaya. Di untuk hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh pikiran, kita harus berani mengatakan tidak tahu. Bisa jadi ada orang berpikir seperti itu, tapi dia punya daerah yang mana kebanyakan orang berbeda agama itu, apakah dia menjadi orang yang minoritas di situ? Pasti tidaklah. Bagaimana kalau agama itu hanya cara manusia untuk merasionalkan hidup? Sama kayak tadi, negara, ideologi, itu cara manusia untuk merasionalkan hidup. Cuma pertanyaannya apakah kehidupan itu adalah sesuatu yang rasional? Nah itu biasa anda tahu. Termasuk agama. Mungkin agama cara manusia untuk merasionalkan hidup. Tapi kan apakah eh, kehidupan itu adalah sesuatu yang rasional? Dan apa itu rasional? Perasaan rasional itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Hmm. Dengan kompleksitasnya pemikiran yang ada di manusia, rasional itu ada. Kalau dipikir secara matang mungkin rasional tidak ada sama sekali dan mungkin dunia ini tidak rasional. Tahu dari mana? Mengatakan dunia ini rasional, mengatakan dunia ini tidak rasional, tahu dari mana? Sekarang begini, kita dengan kita punya kesadaran consciousness Hmm. namanya manusia. Kenapa tidak hewan-hewan lain atau makhluk hidup lain juga memiliki hal yang sama seperti Tahu dari manusia? mana kalau makhluk hidup lain tidak memiliki consciousness, tidak punya kesadaran? Buktinya dengan dia punya habit dan dia punya cara merawat itu
anak dengan cara dia punya Bagaimana kalau Tuhan punya kesadaran tapi hanya lebih minim daripada manusia? nah itu kan aku maksud. Bagaimana bahkan batu saja mungkin punya kesadaran, tapi kesadarannya sama kayak orang lagi koma. Bagaimana kalau begitu? Kan ada namanya, kalau di filsafat itu kan ada namanya panpsikisme. Jadi semuanya itu punya kesadaran, termasuk batu sekalipun punya kesadaran. Tapi kesadarannya batu itu sama seperti kesadaran orang yang koma. Dari mana dia tahu itu? Dari mana kita tahu itu salah? Dari mana dia tahu itu ada batu punya kesadaran? Contoh, kalau tanya di kita bisa tahu. Tapi kalau bagaimana kita bisa tahu kalau itu salah? Bagaimana kalau itu benar? Kalau itu benar pun, ya kembali dengan kesadaran terlalu sangat kecil untuk dipahami dengan kesadaran sangat besar. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan awal, sejauh mana realitas ini dapat dipahami oleh akal pikiran manusia? Kembali di pemikiran manusia masing-masing sih. Misalnya begini, Immanuel Kant tuh memperkenalkan satu istilah, Apa? antinomi. Which is Ketika akal itu bisa berargumen untuk dua hal yang saling bertolak belakang, itu disebut antinomi. Contoh, hmm, akal bisa berargumen untuk keberadaan Tuhan, oke, tapi akal juga bisa berargumen untuk ketidakberadaan Tuhan. oke, Maka itu disebut antinomi. Dengan akal, kita bisa berargumen bahwa alam semesta itu tidak punya awal. Tapi dengan akal juga, kita bisa berargumen bahwasannya alam semesta itu punya awal. Maka itu disebut dengan antinomi. oke. Dan Nah, persoalannya adalah ketika akal itu bercabang seperti itu, artinya kan akal buntu. mhm, Karena dia dihadapkan pada dua ya, pilihan yang sama-sama dia bisa buktikan atau setidaknya sama-sama mungkin secara logis. Yang mana yang harus dipilih oleh akal? kembali lagi ke kepercayaan, iman. Misalnya begini, kita ngomong soal asal-usul alam semesta. Bagaimana? Sudah juga saya tahu sih. Bagaimana alam semesta bisa Hmm, terbentuk? Karena orang bilang, sebagian orang, some people mhm, say bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. mhm. Nah, bagaimana caranya Tuhan menciptakan alam semesta itu? Caranya bagaimana? Dengan kemahakuasaan. Ya, bagaimana kemahakuasaannya dia tuh menciptakan alam semesta? Ya dengan maha kuasanya. Ya, bagaimana caranya kemahakuasaannya itu bekerja untuk menciptakan alam semesta? Nah itu harus tanya Tuhan sih. So, akal kita tidak nyampe. Yes, Jadi ada hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal kita. yes. Nah, sejauh mana, bagaimana kita tahu bahwa ada hal, bagaimana kalau alam semesta ini sendiri adalah sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal kita? Atau hanya sekian persen saja dari alam semesta yang dapat dijangkau oleh akal kita? Ya kembali tadi terakhir bilang tuh. Berarti Kita kita hidup dalam sebuah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. setuju. Tidak bisa, tidak pasti dan seperti yang salah satu dari apa yang di medium tuh. Apa? Yang ke di enam atau tujuh, nomor enam atau tujuh yang bilang katanya tuh. Kita mengejar hal yang pasti, yang tidak pasti, tapi menghindar hal yang pasti akan terjadi. Kalau anda kata-kata tuh, Ya, itu untuk mengatakan. Kita mengejar hal-hal yang tidak pasti, tetapi kita menghindar mati-matian yang dari hal yang pasti. Kita tahu pasti bahwa kita akan mati, hmm,
tapi kita tidak tahu apa yang terjadi setelah pada kesadaran kita setelah kita mati. Disitulah beta punya satu gagasan, Apa? pemberontakan, rebellion. Dalam hal apa? Maksudnya secara bagaimana di rebellion itu? Hmm. Beta son tahu nih apa yang terjadi pada kesadarannya beta setelah beta mati. Maka beta son akan memikirkan hal itu. Oh ya. Yes, kalau begitu absurdism kan. Beta lebih memilih untuk menjalani hidup beta sekarang. Yang kami ke mencoba menalarkan lewat dia punya novel Sisyphus. Kita yang betul mencoba untuk hidup sekarang ini, menjalani hal dengan memikirkan hal yang sekarang ini. Nanti mah urusan belakang. Sekarang, tapi kalau ketong rebellion begitu, memberontak, ketong tetap menghidupi hidup, meskipun ketong tahu hidup penuh dengan satu hal yang tidak pasti, dan yang pasti hanyalah kelakukan dan kehancuran. Bagaimana kalau kita memberikan arti dari hidup itu sendiri? Itu dia. Ketong son tahu nih, ada makna kosmik atau son ya, di balik penderitaannya ketong. Tapi karena ketong son ada, ketong son tahu ada atau tidak makna kosmik di balik penderitaannya ketong, maka ketong bisa berfokus pada hal yang lain. Alih-alih berfokus pada mencari makna di balik penderitaannya ketong fokus pada penderitaan itu. Apa yang bisa kita lakukan dengan penderitaan yang sudah ada? Yes. Oh, ada tanya nih. Ada tanya nih, apa yang kita harus lakukan dengan penderitaan itu tersebut? Mengontrol emosi lah. Itu kembali pada pribadi mas. Apakah dengan dia mau membantu mengurangi penderitaan? Misalnya di beta pun tulisan di Medium itu kan ada tulis soal rusa yang terjepit pohon di hutan yang jauh dari jangkauan manusia, tertimpa pohon. Nah, kan kita harus tahu apa sebenarnya makna di balik penderitaan rusa itu. Yes. Kita harus tahu, mungkin ada makna, mungkin sudah ada makna. Kita harus tahu. Tapi kalau misalnya pun ketong sana tahu, ya sudah, ketong tinggal fokus pada hal yang bisa ketong lakukan, yaitu fokus pada kehidupan yang saat ini, yaitu ada penderitaan yang apa yang akan ketong lakukan. Setuju. Perasaan dulu kau lebih galak, sekarang kau sudah agak lumayan terang sedikit ya. Apa? Secara pemikiran. Kenapa? Dulu kan kau selalu berpikir hal-hal yang tidak ada gunanya. Bahkan kau pernah kasih tahu bilang bunuh diri. Sekarang kau tidak lagi ya? Masih. Kok bisa? Masalahnya gini, kalau ketong bunuh diri, apa yang menjamin bahwa setelah bunuh diri penderitaan selesai? Oh, so jadi kau percaya akan life after death? Kita sambil bisa percaya. Kita terbuka pada kemungkinan itu. Nah, bagaimana kalau setelah beta bunuh diri, entah bagaimana beta pun kesadaran masih bertahan, terus terlahir kembali jadi manusia atau hewan, terus menderita lagi, kan sama saja. Yes. Ulang lagi, semua dari awal. Dan beta lupa peraturan main dari awal. Bagaimana kalau ini bukan satu-satunya kehidupan yang ketong jalani? Atau bagaimana kalau ini adalah kehidupan yang sudah ketong jalani berkali-kali, persis sama seperti ini. Jadi mungkin kelak alam semestanya ketong akan hancur, terus akan terbentuk alam semesta baru yang alam semesta baru itu sama dengan alam semesta kita dalam segala hal, termasuk sejarahnya. Termasuk akhirnya akan muncul manusia, akan muncul kehidupan, akan muncul manusia di situ. Sejarahnya mirip sekali. Jadi Jokowi akan jadi presiden lagi selama 10 tahun. Prabowo akan terpilih jadi presiden lagi setelah Jokowi.
terus ketong akan seperti ini lagi, beta akan ketemu dengan lu lagi di sini. Bagaimana kalau hal seperti ini yang ketong lakukan tuh sudah ketong lakukan secara berulang-ulang tanpa ketong sadari? Jadi dia bikin loop. Iya, bagaimana kalau ini semua adalah loop yang terus berulang, berulang, berulang tanpa ketong sadari. Jadi ketong punya kehendak bebas sama sekali. Semua yang ketong lakukan saat ini akan ketong lakukan lagi. Bukankah itu berarti orang yang mati bunuh diri akan mati bunuh diri lagi? Iya sih, Orang yang hidup miskin menderita akan miskin menderita lagi. Interesting, isn't it? menarik. Sangat Kemana? menarik. Lebih gelap? Enggak sih, lebih ke paradoks. Atau sudah ada harapan? Bagaimana kalau ketong jujur? Ya sudah, sudah ada harapan sama sekali. Ketong hidup di dunia yang ketong sudah tahu apakah ada makan atau sonde. Ketong sudah tahu apakah dunia ini rasional atau sonde. Jadi, Sonde jadi apa-apa. Ketong harus mengakui bahwa negara, politik, ideologi, agama itu hanyalah caranya ketong untuk merasionalkan dunia yang ketong sudah tahu nih sebenarnya rasional atau salah. ada cewek coba omong tuh. Yang kita mencoba merasionalkan segala hal dengan Iya, dunia yang tidak rasional ini. biasa nggak ngomong dunia sudah rasional. Ketong sudah tahu dunia rasional atau salah. Ya, setuju. Jadi kalau kalau kata Meta AI, beta pun pemikiran tuh condongnya ke agnostik yang sedih. Meta AI bilang begitu. Beta seorang agnostik yang sedih. Karena beta eh, berangkat dari dua hal. Schopenhauer. Bukan. Ah, Beta berangkat dari dua hal. Pertama, beta sebagai seorang agnostik. hmm. Dan yang kedua, fakta bahwa hidup itu penuh dengan penderitaan. Nah, beta berangkat dari dua itu yang kemudian beta merenungi nih. Sebagai seorang agnostik, beta mencoba merenungi kehidupan yang penuh dengan penderitaan itu. Makanya bilang begitu, kata ya. Kau sudah baca Sisyphus kan? Sudahlah, Kenapa tidak ikut itu dan hidup tadi? bagaimana kalau kalau ada Sama kamu, sudah. Jawab dulu itu tadi. Kenapa sudah ikut itu jalan hidup saya? kenapa ya? Karena sampai kamu itu karena omong kosong. Tahu, memang itu omong kosong jelas. Tapi dia mencoba untuk menjalani itu dengan kesenangan hal dan sudah tahu dia derita tapi dia mencoba untuk senang di dalam setiap situasi. Apa yang senang dari situasinya Sisyphus? Kan Tidak dia, ada sama sekali, makanya tapi dia mencoba. Tapi dia senang loh. dia hanya merasa saja. Iya, Berarti dia menipu dirinya sendiri. yes, Berarti solusi yang ditawarkan AB kamu itu kan solusi yang sifatnya menipu diri sendiri. iya. Kita tidak coba seperti itu. Bisa yang mau menipu diri sendiri. Kalau gitu, Kalau kita jadi AB kamu, kalau kita jadi Sisyphus, kita akan menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini sia-sia. tapi dia bikin terus loh. Dia mendorong batu itu Karena sudah terus. ada pilihan. Ya makanya itu Kita punya pilihan apa? senang dan sedih. Ah, ya dalam menjalani hidup. Kita Itu punya ketiga. pilihan apa? Kita mau bunuh diri. Yakin bunuh diri malah hidup penderitaan. Beda soal ada pilihan kita bunuh diri loh. Kau yang bilang begitu. Mau sudah melahirkan antinatalisme. Yakin kalau kita sudah dilahirkan di dunia ini, kita sudah menderita. Tapi Bagaimana kalau sebenarnya kita stop reproduce kan? ya, bagaimana kalau makhluk-makhluk hidup yang harusnya lahir di dunia ini, harusnya hidup di dunia ini karena sudah direproduksi, akhirnya terlahir di dunia lain yang kemudian menderita di dunia lain. Ya itu urusannya si jiwa-jiwa itu makhluk kayak gitu yang Kan tidak kita sudah tahu.
Ya, Again, itu tidak. kata contoh alam semesta ini seperti apa bekerjanya secara keseluruhan. Ya makanya dari situ yang penting dari awal tidak tahu sama sekali. Nah, makanya apakah solusinya Sisyphus, solusinya David Benatar itu juga sesuatu yang eh, rasional? Rasional sih kita melihat rasional Dia sih. rasional kalau asumsinya kehidupan ini cuma ini toh. Itu asumsi yang kita harus pertanyakan dulu. Tahu dari mana kalau ini adalah satu-satunya kehidupan yang kita miliki. Premisnya dia benar. Kita sepakat dengan dia punya premis. Kelahiran itu mendatangkan penderitaan dan tidak seharusnya ada kelahiran. Kita sepakat. Tetapi pertanyaan yang harus kita ajukan untuk David Benatar adalah kita tahu dari mana kalau ini adalah satu-satunya kelahiran yang kita miliki. Betul rasa kau terlalu baca tentang itu Hindu Buddha dan itu sih. Tentang reinkarnasi dan dunia lain. Ya kalau benar boleh. Oh, anjing.